anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidallahu wa la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tamali akabu Allah taala Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sunnah yang tidak dihapus. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri atas murah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kita semua. Mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat-nikmat lainnya. Apabila kita disuruh menghitung nikmat-nikmat pemberian Allah itu satu persatu, tentunya tidak akan sanggup menghitungnya. Maka masih kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi ibadah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang sama-sama mengharapkan kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, khotib berwasiat khususnya untuk di khotib dan umumnya untuk hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sekali-kali berani mati kecuali dalam keadaan Islam, dan janganlah kita sekali-kali berani mati kecuali mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, bahwa saat ini adalah bulan yaitu Agustus 2026, sebentar lagi akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan memperingati kemerdekaan ini, dengan mengisi kemerdekaan ini, mudah-mudahan kita semuanya yaitu mengambil yang positifnya, yang terbaik. Mudah-mudahan kita melakukan hal-hal yang terbaik, dan mudah-mudahan langkah kita, ucapan hidup kita semua yaitu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahmatullah, bahwa kita semuanya yaitu hidup di dunia ini, tentunya kita ada memilih jalan dua hal. Yang pertama yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan yaitu kitabullah. Kata Rasulullah, apabila kamu ingin selamat dunia dan akhirat, yaitu pegang erat kitabullah dan sunnah. Itu insya akan selamat. Hadirin rahimakumullah, kenapa sehingga manusia di dunia ini tidak memegang Al-Quran dengan kafah, dengan seluruhnya, kadang dipilih-pilih karena mereka mungkin belum sampai atau info-info atau informasi ya tentang agama, maka kadang-kala menjalankannya yaitu setengah-setengah. Padahal Allah menyuruh pada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Hadirin rahimakumullah, bagaimana tipu daya setan itu luar biasa kepada manusia, yaitu dibujuknya, dibisikannya
Jadi umbang akhirnya asetonia itu melupa kalau bayar mobil pasar. Yaitu setan itu menyuruh kamu berbuat atau menakut-nakuti kemiskinan dan disuruh berbuat fasa atau kemungkaran atau kikir. Jadi setan itu menggoda manusia luar biasa pada manusia. Lalu bagaimana kita akan ke siapa? Ikut bisikan setan atau ikut yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala akan selamat. Dengan apa ikut perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya kita dengan sholat. Sholat wajib yaitu saat waktu jangan sampai ditinggalkan. Waktu sholat tadi dikri. Dengan sebanyak-nya itu mengat Allah dengan sholat dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah rahimahullah. Kemudian bagaimana menegakkan keadilan? Yang mukadimah tadi kutip sampaikan surat Al-Imran ayat 18. Sayyidallahu wa la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illallah azizul hakim. Yaitu dialah Allah menyatakan bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan juga mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu bagaimana kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian yaitu sadar kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, termasuk kita aktivitas kita, termasuk sadar kita Allah, perdagangan kita, termasuk aktivitas apa saja, yaitu bismillahirrahmanirrahim Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semua serahkan ke Allah. Diawali yaitu dengan sabar dan ikhlas, yaitu melangkahkan di muka bumi ini, yaitu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bumi yang kita pijak, termasuk langit, angin, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bersaksi yaitu nanti di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, yang kita anggap termasuk langit dan bumi itu mati, kita anggap angin itu mati atau tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, semuanya adalah zikrullah. Zikrullah yaitu termasuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, zikrullah. Karena apa? Karena adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, nanti semua itu akan menjadi bumi yang kita bisa menjadi saksi semuanya untuk kebaikan dan keburukan. Kalau yang beriman makanya tidak berani maksiat, tidak berani korupsi, tidak berani mencuri dan sebagainya, tidak akan yaitu menimbang timbangan korupsi atau termasuk curang dalam timbangan, tidak akan berani. Karena apa? Allah selalu menyaksikan kita semua dimanapun kita berada. Bagi siapa? Bagi orang beriman, makanya takut akan suatu hal. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Maka kita keadilan itu termasuk kita menyampaikan hak atau yang kebenaran, dan janganlah kamu campur adukkan dengan yang benar dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Itu surat Al-Baqarah ayat 42. Hadirin rahimakumullah. Jadi katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sampai nggak berani mengatakan yang salah itu benar. Karena apa? Karena takut. Jangan takut, semuanya itu katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ungkapkan. Mereka apabila termasuk penegak keadilan, termasuk siapa, termasuk orang yang korupsi diadili, jangan diadili dengan seadil-adilnya. Kalau memang korupsinya melampaui batas bahkan miliaran-miliaran, bisa itu dihukum dengan mati atau dihukum dengan cara Islam atau pancung. Kalau misalnya nyurinya sedikit atau misalnya bisa melihat beberapa tangan. Karena apa? Karena Allah itu sebenarnya kalau untuk membunuh orang itu dilarang keras, kecuali kalau lewat pengadilan itu memang salah. Dilarang membunuh, yaitu manusia itu lewat apa? Lewat misalnya ada pencuri rame-rame, misalnya di masa saya mati, itu dosa semua yang bunuh. Lalu bagaimana kalau ada pencuri tangkap, ya diserahkan ke yang berwenang, berpihak berwajib ke kepolisian. Jangan sampai yang main hakim itu dosa besar. Sedangkan yang koruptor yang besar tidak sedikit, bahkan dibebaskan, bahkan kadang-kadang tidak dihukum, hanya hukuman sebentar. Ketika mencuri ayam dibunuh, mencuri makanan sayuran dibunuh, apa ini? Jadi rahimahullah, kita harus sadar, termasuk mencuri kalau makanan berarti
tapi dia tuh lapar. Kenapa orang Muslim makan dibunuh? Ya dikasih makan aja, jangan diberikan, diikhlaskan saja. Nanti kita minta kepada Allah rezeki yang lebih banyak. Karena dimakan, bukan untuk hal yang selain lain. Hadirin rahimakumullah. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 31, wala talbisul haqqa bil batil wa taqnaqu an-nabi. Maksudnya di sini jadi Allah itu menyuruh pada kita semuanya, itu janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka juga kepada kamu. Membunuh mereka dosa yang besar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana kalau misalnya membunuh pertengkaran rakyat, jangan sampai harus kita kendalikan. Marah luar biasa manusia karena keimanan yang kurang, dengan geramnya memegang senjata tajam dan juga dengan geramnya marah tidak terkendali. Karena apa? Setan masukin diri manusia. Kemudian bagaimana supaya setan dia masuk di manusia itu, supaya kita itu jangan jadikan, jangan sampai terjadi. Ya kita termasuk kita walakadi bodoh walakadi adinas. Itu kita memakan kesalahan orang lain, ya, dan kita memakan kesalahan lain dan memakannya. Kesalahan orang lain kita maafkan. Dan juga jangan diperpanjang. Kalau memang kemarin itu punya kesalahan, ya sudah selesai, maafin nama itu, selanjutnya kebaikan lagi yang diterapkan. Hadirin rahimahullah, makanya Allah mengukur manusia itu, kalau melihat manusia itu dosanya, manusia itu perbuatannya mungkin luar biasa banyaknya. Tapi Allah sudah nutupi dengan apa? Yaitu dengan siang dan malam. Dengan siang dan malam tutupin Allah Subhanahu wa taala, termasuk kelakuan budi pekerti kita yang jelek itu tutupin. Makanya jadi ungkit lagi kalau punya tetangga, saudara, kerabat yang saling, jangan diungkit lagi. Dan kemarin ya udah kemarin maafkan, jangan diungkit lagi. Itulah persatuan yang satuan, termasuk meraih kemerdekaan di Republik Indonesia. Jangan sampai ada pertengkaran perkelahian dan jangan sampai manusia itu saling gontok-gontokan atau saling berkelahi, termasuk kita berdamai. Itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan umur kita ini kita perbaiki sebaik-baiknya. Umur sisa umur kita kita perbaiki sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita ke jalan yang salah. Mudah-mudahan kita jalan benar. Kalau meninggal bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi. Fataqabbal minni wa minkum Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda haqqo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, khutbah yang kedua ini mari kita yaitu berusaha untuk berbaiki dan juga menjaga keluarga kita, ampun satu masalah. Yaitu menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kita cinta pada keluarga, anak istri kita supaya nggak masuk neraka. Ya kita wajib sholat, sholat bisa yaitu sholat ya rukuk, biasanya sholat berjamaah. Di mana? Yaitu di masjid. Jadi kalau orang yang zakat atau sedekah dengan hitungnya dengan kemampuannya. Hadirin rahimakumullah, kita akan transfer nanti meninggal dunia. Hidup di dunia memang sejenak sekali, setelah meninggal dunia itu mendapat nikmat atau mendapat siksaan. Ya gini aja kalau kita itu sebenarnya, kalau hidup kan pernah mimpi itu sebenarnya kadang ada mendapat simpanan, ada mendapat ketakutan, tapi dan sebagainya. Orang meninggal seperti itu, bahkan lebih nyata lagi meninggal dunia. Kalau meninggalnya misalnya dalam mimpi itu ya dikejar-kejar setan, dan dikejar-kejar ditakutin apa dibunuh, ya orang meninggal kan itu sebenarnya itu hanya gambaran saya kecil saja. Sebenarnya bukan itu tadi nyata. Kalau di dunia pada kekal selamanya tiada itu tidak bisa kembali ke dunia lagi. Makanya kesempatan di dunia itu ibadah, termasuk masuk surga atau neraka ya saat ini kita ibadah. Tobat ya saat ini di dunia ini. Kalau sudah meninggal di dunia, ya udah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin masuk surga ya patuh taat masa kita Rasulnya, kalau neraka ini diabaikan. Nah, makanya penting saling nasihatin buat Rasulullah kita itu saling nasihatin kepada siapa aja, teman, tangga, keluarga, saudara, saling ingatkan. Ayo kita sholat atau ibadah, ajak mati dan sebagainya.
Karena mereka itu kenapa tidak mau ngaji kadang-kala ya, kemungkinan dia tidak ngajak ngaji, tidak ngajak ibadah, dia cuek saja. Sebenarnya mereka itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang itu nggak ada yang berani bang dengan saya, sudah ada yang berani mas, biar saya orang itu takut dengan saya. Makanya abang nyuruh saya sholat ya saya sholat, karena yang lain kadang berani. Makanya termasuk kita itu grup sama, jangan sampai grup sangkal pada orang lain. Kita harus berbuat baik dan selalu mengajarkan tentunya dengan baik, dengan baik, dengan apa, yaitu dengan tata cara yang baik, dengan akhlak budi yang luhur. Dan demikian mudah-mudahan kita semua bisa menikmatinya dan kita bisa menikmati yang terbaiknya, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan yaitu apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya dengan ikhlas bila ta'ala di muka bumi ini, dan kembali pun kita ikhlas yaitu kepada Allah SWT. Jangan sampai kita hidup di dunia ini sengsara di akhir sana, dan kita baik dunia selamat dunia dan selamat akhirat terhindar dari neraka. Kami kita untuk bersama Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Allah berfirman Muhammad wa alihi. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala dosa ibu bapak kami, ampuni segala dosa kaum muslimah yang hidup maupun yang surga wafat ya Allah. Puji kepada kami saudara yang benar itu benar ya Allah, yang salah itu salah, sehingga kami mengambil yang terbaik dan benar ya Allah. Bimbing kami ya Allah, tunjukin kami ya Allah. Bagi yang mencari ilmu ya Allah, dengan ilmu yang manfaat, jangan sekali-kali ilmu yang mencatatkan kebaikan pada kami dan keluarga kami ya Allah. Yang mencari rezeki ya Allah, berikan rezeki yang halal bagi kami ya Allah. Janganlah sekali-kali rezeki yang haram bersifat daripada keluarga kami ya Allah. Hindarkan jauhkan dari mara bahaya petaka, dan selamatkan ya Allah di dunia maupun di akhirat kelak manusia Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fil warhamna wa rahmin wa qina adzabannar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba.